Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di Indria Vlog. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu materi, yaitu materi tentang configuration, atau pada judulnya yaitu Basic Kisco. Nah, di situ saya akan membahas apa saja yang bisa dikonfigurasi, kemudian promnya, keterangannya, kata kuncinya, dan eh, berbagai hal lainnya. Jadi, jika kalian ingin tahu tentang konfigurasi, tonton video ini sampai habis. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di tampilan PowerPoint yang sudah saya buat. Kita bisa lihat judulnya di sini yaitu Basic Kisco. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini teman-teman ada perangkat-perangkat yang sudah kita pernah bahas yang ada di Kisco Packet Tracer ya. Di sini ada real device yaitu switch dan router, kemudian port konsol, ada PC dan laptop, kemudian perkabelan konsol dan UTP. Karena kita sudah pernah membahas, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada kabel yang portnya itu RJ45 terhubung ke perangkat laptop, atau di sini switch. Nah, di sini ada kemudian ada AC power connector. Nah, itu untuk mengirim energi listrik ke si perangkat. Nah, kemudian di sini ada putih. Nah, ini tuh adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk meremote. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada daftar isi untuk materi basic configuration. Ini ada user X mode, privilege X mode, global configuration mode, sub configuration mode, basic config, cek konfigurasi, dan implementasi scope tracer. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini tuh kita untuk mengkonfigurasi di router maupun switch itu ada mode-modenya teman-teman. Salah satu yang pertama adalah user exit mode. Nah, ini tuh adalah perintah dasar, tidak bisa konfigurasi. Tanda promnya tuh switch. Jadi istilahnya mah user exit mode itu pengenalannya, jadi tidak bisa diapa-apa. Kemudian ke halaman berikutnya, di sini ada privilege exit mode. Nah, di sini tuh tanda promnya itu switch hashtag. Nah, kalau tadi kan switch tanda panah, ini ada hashtag. Nah, perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi untuk dari user X mode untuk bisa masuk ke privilege X mode itu dengan cara mengetik enable. Masuk ke halaman berikutnya yaitu global configuration mode. Nah, di sini tanda promnya itu switch kurung config hashtag. Nah, ini tuh kita sudah bisa mengkonfigurasi. Global configuration itu adalah tempat untuk konfigurasi sistem umum. Jadi semuanya untuk konfigurasi itu ada di mode ini. Nah, untuk cara masuk ke global configuration mode itu dengan cara mengetik configuration terminal. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada sub configuration mode. Di sini tanda promnya itu ada dua. Ini kita bisa pilih menggunakan yang mana. Ya, yang pertama itu adalah switch configuration if. Nah, if itu adalah interface. Jadi yang pertama ini untuk menginterface. Contohnya ketika router kita terhubung dengan kabel dengan perangkat lain. Nah, di situ kan pas di Kisco-nya itu ada
tampilan, contohnya FA 0/0 atau FA 0/1. Jadi untuk eh, meng, apa untuk menginterface. Kemudian yang selanjutnya ada switch config line. Nah, itu untuk configuration line. Fungsinya mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Kemudian lanjut. Nah, masuk ke configuration-nya. Nah, di sini tuh ada 3. Nah, biasanya ini tuh kita lakukan di mode di mode global. Nah, di mode global ini kita melakukan configuration ini. Yang pertama itu ada konfigurasi nama host. Nah, untuk caranya itu kita masuk ke global mode, kemudian kita ketik hostname, terus kita ketik nama yang kita inginkan. Nah, ini contohnya namanya adalah SW1. Nah, jadi kegunaannya itu untuk menandai suatu perangkat. Yang kedua ada konfigurasi password enable. Nah, ini tuh untuk memberikan password. Ini cara pengetiknya itu karena kita sudah memberi nama, jadi namanya SW1. Ini contoh mode global, kemudian kita ketik enable secret. Nah, enable secret ini untuk memberikan password. Nah, kemudian kita berikan passwordnya. Nah, sebagai contoh di sini ada isco123 sebagai passwordnya, kemudian enter. Selesai, sudah di password. Nah, untuk yang nomor 2 ini sebenarnya opsional ya, bisa dikasih bisa tidak. Kemudian yang ketiga ada configuration message of the day atau banner. Ini promnya itu nama yang tadi kita buat, kemudian di global mode kita ketik banner mode motd hashtag akses. Nah, ini kata-katanya nanti yang akan muncul di banner itu kita bisa ketik atau yang lain, tapi di sini contohnya adalah akses hanya untuk administrator jaringan, tanda seru dan hashtag. Nah, jadi configuration message of the day itu misalnya ada seorang yang memasukkan password yang kita buat itu salah, nah kita tuh bisa memperingati orang itu. Kemudian selanjutnya sini ada konfigurasi password konsol. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, konfigurasi password enable. Jadi untuk memberikan password konsol ya, yang pertama itu kita ketik line konsol 0, kemudian ini bergabung ke modenya password admin login exit. Kemudian di sini juga ada konfigurasi password TTY telnet bisa SSH seperti tadi ya, kita tulis line masuk password admin login exit. Nah, kemudian untuk menyimpan konfigurasi. Nah, untuk menyimpan konfigurasinya itu kita bisa mengetik write memory atau copy running config startup config. Kemudian di sini ada untuk mencek konfigurasi yang telah kita buat. Yang pertama untuk mencek status interface. Nah, kita bisa mengetik stack show IP interface brief. Kemudian untuk mencek konfigurasi yang ada atau yang aktif, kita tulis hashtag show running config. Kemudian untuk cek password yang untuk konfigurasi yang kita password tadi ya, opsional ingin di password atau tidak. Nah, kalau yang di password itu bisa dicek passwordnya. Caranya show startup config. Kemudian untuk cara konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address, konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Nah, ini untuk mengkonfigurasi interface dan IP address-nya itu pada router atau switch di layer 3. Caranya itu switch itu config, ini di global configuration ya, config hashtag. Kita
kita tuliskan, kita ketikkan interface VLAN 1 atau yang lainnya bisa. Kemudian setelah VLAN 1 kita masukkan IP address-nya. Kita ketik IP address. Sebagai contoh di sini ada 192.168.1.1. Kemudian kita ke IP address kita masukkan ketikan kembali subnet max-nya. IP address subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah selesai kita enter. Kemudian untuk mengaktifkannya kita ketik no shutdown. Nah, oke. Selesai dari pembahasan mode-mode. Nah, kita langsung masuk ke KeyScope Packet Tracer untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita bahas barusan. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di tampilan KeyScope Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita bertujuan untuk mengimplementasikan hasil pembahasan kita di materi tadi. Nah, di sini langkah pertama itu kita membutuhkan switch dan router. Nah, kita routernya memakai yang PT router, tapi kalian bebas. Kemudian switchnya juga sama. Nah, kemudian kita akan hubungkan. Setelah itu kita akan masuk ke command line interface-nya di router. Nah, di sini kita ketikkan no enter. Kemudian untuk ini kita berada di mode user X. Nah, untuk melanjutkan ke mode privilege kita ketik N. Jadi ini untuk pengetikannya tuh bisa kita fullkan, enable, atau kita lebih simpelkan, tidak ditulis semua, atau enggak kita tulis beberapa kata kemudian kita tab. Nah, akan otomatis. Kemudian kita enter, kemudian kita ke config terminal. Kita tulis ini untuk otomatis kita klik tab. Kita sudah masuk di global configuration. Nah, yang akan kita coba untuk konfigurasi yang pertama itu kita akan menandai si router ini menggunakan nama. Nah, kata kuncinya untuk menggunakan nama itu adalah host name. Kemudian kita akan memberikan nama di belakangnya sesuai yang kita inginkan, misalnya TKJ. Nah, jadi namanya berubah dari yang router menjadi TKJ. Kemudian kita akan memberikan password. Nah, untuk kata kunci password ini yaitu enable secret. Nah, kemudian kita kasih passwordnya. Misalnya 321 enter. Nah, setelah itu kita akan coba untuk interface si router ini. Kita int tab interface fa, kita pakainya 0 yang ini. Kita enter. Nah, kita masuk ke config interface. Nah, kemudian setelah di sini kita bisa masukkan IP address. IP address kita ketikkan contohnya 192.168.1.1. Kemudian sudah IP address-nya kita ketikkan juga subnet max-nya. Klik 0. Kemudian kita bisa enter. Nah, kita exit dulu. Nah, kan kita ini sedang melakukan interface di router ini. Nah, kita coba untuk melakukan interface-nya itu di layer 3 switch. Nah, ini. Nah, kita masih sama ke CLI, config command line interface. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita no enter. Sama seperti tadi, share X mode kita ubah ke privilege dengan cara enable atau kita N juga bisa. Cuman
conft atau config ke terminal. Nah, kita masuk ke global. Nah, untuk di layer 3 ini sebenarnya sama. Kita interface FA, nah contohnya 0/1. Nah, sudah masuk. Kemudian kita berikan IV-nya. Kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan interface VLAN. Caranya itu sama. Kita ketikkan interface dulu, kemudian FA VLAN berapa, bisa 10 atau 20, contoh 10. Nah, kita sudah masuk. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya. Oke. Nah, kita exit dulu. Nah, seperti itu ya kira-kira bayangan di layer 3. Nah, baik, kemudian setelah kita coba mengkonfigurasi interface dan VLAN di layer 3, kita coba di switch dan router ini. Nah, sebelum kita ke router lagi, kita tuh harus memasangkan VLAN-nya tuh di switch dulu. Dengan cara sini int VLAN 10. Nah, ini tuh sudah masuk VLAN 10. Kemudian di sini kita ketik int terus FA 0/0 terus titik 10. Nah, terus kita bisa lihat kita masuk ke config sub interface. Nah, setelah itu kita akan masukkan encapsulation dot 1iq, terus VLAN apa yang kita pakai ini. Nah, setelah kita encapsulation.1q VLAN 10, kita tuh bisa masukkan IP address. Nah, ini sebagai contohnya yaitu IP address 10.10.10.10 dengan subnet max 255.255.255.252. Nah, kemudian selesai. Jadi segitu aja hasil implementasi dari materi basic Cisco atau configuration. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini tentang configuration. Mohon maaf jika ada kesalahan, apapun itu mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.